Begitu juga para kiai banyak sekali yang hadir di malam hari ini dan para jamaah yang hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, saya mau nanya, kira-kira Anda ikut pengajian majelis Kudron udah berapa kali? Banyak ya? 100 kali mungkin? Lebih. Bulan Maulid aja, kalau setiap hari maulidan sekali 30, padahal kadang-kadang sehari 2 kali. Iya kan, karena sehari 5 kali. Berarti bisa-bisa kita ini baca maulid, utamanya maulid Kudron ya. Karena saya di Wonosobo itu hampir setiap acara itu kita tadi masya Allah lewat di sini. Kemarin paginya juga di Wonosobo. Di perjalanan tiap kampung kayaknya buat maulid semuanya. Tadi perjalanan hari Ahad, masya Allah kita sudah berangkat awal dari Magelang jam 8, harapannya jam 10 nyampe di sini. Mau ikut maulid dari awal, ternyata padat jalannya. Udah padat sampai di sini kesasar, kebablasan tadi. Kebablasan putar balik, kebablasan lagi yang kedua kalinya. Yang ketiga alhamdulillah sampai. Jadi kampungnya Habib Tahir sudah saya lewati 3 kali, yang ketiga baru masuk. Alhamdulillah. Jadi hitungannya ketiga insyaallah Habib terus ya pun gitu insyaallah. Jadi yang diulang Allah kita ikut maulid baca majelis Kudron itu kan sudah sering ya kan? Baik, di majelis itu kita semua membaca majelis Kudron. Biasanya kita harusnya itu yang namanya baca maulid itu khusyuk dari awal sampai akhir. Betul enggak? Khusyuk dari awal sampai akhir. Kalau orang-orang soleh dulu itu dari awal sampai akhir itu khusyuk semuanya apa? Khusyuk dari awal sampai akhir itu semuanya. Kenapa? Karena mereka datang maulid niatnya mau zikir. Nah sekarang orang datang majelis maulid sampai di sini tafakur gak zikir. Coba harusnya itu kalau mulai maulid dibuka, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Melompong. Saya yang datang dari Solo aja masih bersemangat nih, datang dari Wonosobo masa gak bersemangat. Jadi kalau dari awal sudah semangat selawatnya, insya Allah langitnya goncang karena Anda semuanya. Ayo, teman. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Itu baru namanya baca maulid. Gitu baru namanya baca maulid. Ini pimpin maulid kalau dari awal jamaahnya melempem, suruh ngambil sandal, suruh pulang, suruh lihat streamingan. Jadi dari awal itu sudah harus semangat. Jadi pahami? Kalau Nabi Muhammad. Dari sampai rupanya masya Allah, Bapak yang mewakili Kapolres Wonosobo juga hadir, dan juga para tokoh yang lain yang hadir masya Allah. Ada tamu dari Jakarta juga, masya Allah. Jadi yang dimuliakan Allah Taala, artinya kita ini sudah sering baca maulid Simtud. Tinggal sekarang ini cara kita menghadiri majelis maulid itu caranya adalah orang menghadiri majelis zikir masuk, kemudian saya itu dipimpin niatkan memang untuk zikir. Jangan takut serak, kayak ntar malam mau konser aja takut serak. Teriak nggak apa-apa, selawat Anda, salam Anda akan sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada Nabi Muhammad. Nanti momen puncaknya biasanya itu ketika mahalul ya kan mahalul ya. Kalau sebagian majlis sholawat kadang-kadang ceramahnya sebelum mahalul ya. Nah orang nggak ngerti mahalul ya banyak yang langsung pulang. Mahalul ya itu intinya. Jenengan sudah baca mahalul ya Kudron berarti 1000 kali lebih mungkin ya. Apa intinya? Kan sudah baca makhluk kiamnya Kudron 1000 kali lebih mungkin ya kan? Intinya apa? Intinya itu apa? Puji Nabi cuma itu. Nah,
Di mahal kiamnya Maulid Sentul Duror, saya akan jelaskan di tempat ini. Di mahal kiamnya Maulid Sentul Duror itu, di situ ada pujian-pujian tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oh ya, biarkan banyak yang dengarnya. Nah, itu di mahal kiamnya Sentul Duror. Nah ini didengerin. Kalau perlu direkam, lagi dibahas status ya. Kan sekarang zaman medsos ya kan. Daripada status isinya dimasang banget. Status lara untung, status sakit greges, status batuk pilek. Saya bilang ini puskesmas apa medsos? Isinya kok semuanya orang kalau kesal orang sah. Mahal kiamnya Maulid Sentul Duror itu pujian-pujian dulu. Asyrafal kaun bihada fi wujudil Mustafa Ahmad. Alam ini terang, dan terangnya itu terang bahagia karena wujudnya Nabi Muhammad SAW. Wali ahlil kauni unsur, semua penghuni alam ini mendapatkan kebahagiaan, wasururun, dan kesenangan, unsur untuk kesenangan dan kebahagiaan bertajadat yang akan selalu berulang. Dari Qadrul Buyah dan Matani, orang yang baca Quran berbahagialah, maka burung-burung keberuntungan sudah berkicau. Ambillah kamu cahaya dengan satu keindahan yang mengungguli semua keindahan yang ada. Sampai pada bagaimana busyra bisadin, kita semuanya dapat kabar gembira, dapat keberuntungan. Bisadin mustamirin laisa yadfan, dengan keberuntungan yang abadi tidak akan terhenti. Kita semuanya walatul busyra bisadin mustamirin laisa yadfan. Kalau mau saya terjemahkan bahasa yang gampang, kita semuanya dapat kabar gembira, kita dapat keberuntungan unlimited. Tidak ada misalnya, tidak terbatas. Haitsu utina ata'at, karena kita dapat pemberian. Buat pemberian, apa pemberiannya? Pemberian ini Jama'al Fakhrul Mu'abbad, itu mencakup semua kebanggaan sang abadi. Ini hadiah. Iya betul. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran apa? Tentang begitu Nabi. Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan. Laqad manallahu. Manallahu itu kenapa kok bukan ahdallah atau aqtallah? Mana itu artinya memberikan, dengan satu pemberian yang harusnya mungkin yang diberi sebenarnya bukan yang pantas diberi sebetulnya. Karena besarnya pemberian ini, dan pemberian ini layak untuk diungkit-ungkit. Apa pemberian Allah untuk orang yang beriman? Idh ba'atsa fihim rasulan ila akhir ayat, karena diutusnya sang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dapat hadiah, terus gimana? Fali rabbi kullu hamdin, segala puji milik Allah Ta'ala. Jalla ayat surahul pujian yang tak terbatas. Idhabana, karena Allah memberikan hadiah, ketika Allah memberikan hadiah kepada kami semuanya, biwujudil Mustafa al-Hadi Muhammad, dengan wujudnya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu nyebut ya Rasulullah, ya ahlan, ya Rasulullah, ahlan, selamat datang. Kenapa orang kalau datang itu kok disambut dengan ahlan? Ahlan itu artinya keluarga. Maksudnya apa? Kalau orang datang, kamu keluargamu, kamu bukan orang lain. Ya Rasulullah, ya ahlan, wahai Rasulullah, engkau keluarga kami ya Rasulullah. Bika nanti karena saat denganmu kami semua menjadi orang yang beruntung. Setelah itu, setelah Habib Ali ini muji dengan pujian yang banyak, Habib Ali minta 3 doa. Minta 3 doa. Apa doanya? Yang pertama, wa bijahi ya ilahi jud wa fadlil kullah. Yang pertama. Yang kedua, wa bina nahja sabili kaibihi nus'at wa nursyad. Nas'at wa nursyad, nus'at wa nursyad juga ada macam gitu. Rabbi ballighna bijahid fi jiwari khaira. Maka saya sekarang akan menjelaskan sedikit aja.
Saya kalau ceramah nggak panjang-panjang, karena memang prinsip saya lebih baik ditunggu kapan ceramah lagi daripada kapan selesai ceramahnya. Itu prinsipnya gitu. Jadi kalau ceramah itu nggak panjang-panjang gitu. Jadi mereka Allah Ta'ala. Jadi Habib Ali itu muji-muji Nabi Muhammad, muji-muji Allah kan panjang kata dia kan. Ujiannya indah apa enggak? Indah apa enggak? Sekarang kalau makhluknya tahu artinya enggak? Nah, nanti begitu ya Rasulullah ahlan, hadirkan Nabi Muhammad seakan-akan menghadiri majelis Anda. Gitu. Kadang makhluknya ya Nabi salam alaika. Nabi saya lihat diam semuanya. Diam semuanya. Saya tahu. Yang bapak-bapak mikir habis marahin istri. Yang ibu-ibu mikir selesainya kapan. Ada lagi yang pojok mikir sendalnya ditaruh di mana lupa. Macam-macam. Saya lihat kok ini ngelamun semuanya ini. Bermakhluk kiam itu momen kita itu nyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu ya Rasulullah ahlan itu Nabi Muhammad SAW seakan-akan hadir. Seakan-akan hadir. Lah banyak orang-orang yang agak pikirannya aneh-aneh. Itu Habib-habib, kiai-kiai ngomongnya ngawur. Bilang kalau maulidan Nabi Muhammad hadir. Lah kalau yang buat maulid di Wonosobo aja ada 10 titik, belum yang di Solo, belum yang di Jakarta, belum yang di seluruh dunia, yang dihadiri sama Nabi Muhammad gimana? Ini kan orang ngomong begitu kan? Iya kan? Jawab apa enggak? Jawab. Jawab enggak? Jawab. Oke. Tahu live streaming? Tahu? Live streaming, di YouTube, Instagram, Facebook, bisa semua kan? Acaranya di mana? Satu tempat. Yang lihat banyak ada. Memangnya Nabi kalah sama live streaming? Matahari berapa? Wonosobo dapat sinar matahari? Solo, Kalimantan, Ujung, Jakarta, mataharinya berapa? Sinarnya bisa semuanya. Rasulullah kalah sama matahari. Oh, jangan dikira Nabi itu kalah sama matahari, Anda salah. Saya berdiri di sini, nanti Anda keluar, ada bayangannya enggak? Ada bayangannya enggak? Ya, kenapa? Karena Anda gelap. Kalah sama matahari, yang penting kata Nabi Muhammad tidak ada bayangannya. Makanya kan sering disebutkan di qasidah. Walakinullahu balkana. Iya kan? Iya kan? Ada yang apa enggak musiknya? Yang bagian itu aja. Ayo coba disuarakan. Musiknya udah lapar modelnya. Sudah apa tadi? Sudah. Kurang. Ayo walakinullahu balkana nurul. Ayo. ولذلوا بل كان نورا الله تنال شمس منه والبدور Wala dhillallahu balkana. Nabi itu gak ada bayangan. Kenapa? Karena Nabi itu cahaya. Cahaya gak ada bayangannya. Nur. Justru tanah la syamsa minhu wal, justru matahari dan rembulan dapat nurnya Nabi Muhammad Rasulullah. Makanya kalau Nabi itu disorot gak ada bayangannya, gak kena matahari. Lu pernah ada riwayat sahabat itu kalau jalan saking hati-hatinya itu takut nginjak bayangannya Nabi Muhammad. Nginjak bayangan Nabi takut. Sahabat sholat di belakang Nabi, ibadahnya, qiyamulailnya luar biasa, sholat sunnahnya luar biasa. Kalau sedekah setengah dari hartanya, seluruh daripada hartanya. Adabnya sama Nabi Muhammad, nginjek bayangannya Nabi Muhammad aja nggak berani.
Zaman sekarang ibadah, zikir, ilmu nggak jelas, berani mengkritik sunnah Nabi Muhammad. Aneh orang zaman sekarang ini. Sahabat nginjak bayangan Nabi nggak berani. Setelah diperhatikan ternyata Nabi Muhammad tidak ada bayangannya. Kenapa? Karena ketika Nabi dan bukan Nabi disinari matahari, tapi Nabi Muhammad yang menyinari matahari. Karena la syamsa min huwal wudu. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada bayangannya. Makanya ini sekarang nggak tahu. Kadang-kadang datang orang nanti keliling bawa rambut Nabi. Ya. Itu asli atau enggak, Bet? Ya ada bayangannya apa enggak? Ya bisa jadi asli, saya nggak tahu. Jadi kita juga pernah punya majlis mau dihadiri orang yang bawa rambutnya Nabi. Datang ke majlis kita. Gimana Bebnya orang mau datang bawa rambutnya Nabi? Saya bilang nggak usah. Itu kenapa? Lah ini Habibnya datang ini ada darahnya Nabi. Kok bingung sama rambutnya Nabi bawa orang? Ini ada darahnya Nabi. Itu syarifah itu ada darahnya Nabi. Lalu Anda bingung. Kalau ingin cari berkah loh mereka, sumbernya berkah. Sumbernya berkah. Oh, Masya Allah luar biasa. Kalau ada di halaman ada rambut Nabi, cium. Tapi kalau ada orang bawa terus habis itu ada embel-embel duit, ya bebek duitnya kasih ke cucu Nabi yang nggak mampu. Nabi lebih seneng. Nabi lebih seneng. Daripada dikasih yang nggak tahu kelas. Ada rambut Nabi, alat masalahnya tercium. Tapi bayar scan dan sebagainya, maaf, bawa beli aja. Kenapa? Kurang ajar mengkomersilkan rambutnya Nabi Muhammad. Nah, jangan jangan suka main gitu-gitu. Zaman sekarang ini cari guru yang jelas. Jadi bukannya cuma sensasi-sensasi aja, tapi yang jelas yang betul-betul langkah kita itu sambung memang betul bisa menjadikan kita ini dicintai sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Rasulullah SAW itu kan tadi dipuji-puji sama Habib Ali itu luar biasa, memuji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pujian yang sangat indah. Yang diminta itu 3. Yang pertama, wabijahi ya ilahi, ya Allah, berkat Nabi Muhammad, jud wa balligh kulla maqsad, anugerahkan aku dan sampaikanlah kepada setiap tujuan. Doa agar hajat-hajatnya, tujuan-tujuannya diijabah oleh Allah Ta'ala berkat siapa? Wa bijahi ya ilahi, berkat Nabi Muhammad SAW. Nah kalau pas bagian wa bijahi ya ilahi, doa niatin hajatnya masing-masing. Cuma yang harus Anda tahu, jangan Anda kira hajatnya Habib Ali sama kayak hajatnya Anda. Hajatnya Habib Ali, kata Habib Ali, jud wa balligh kulla maqsad, itu Anda kira hajatnya, oh Habib Ali pengen rumah, itu orang Wonosobo sama orang Solo. Bukan itu. Tahu konsidernya Habib Allah Haddad yang masyhur. Hajatan fin nafsi ya Rabb, Bardiha ya khairat qadi. Tahu gak itu? Tahu kan itu kan? Hajatan fin nafsi ya Rabb, Bardiha ya khairat qadi. Pernah dengar kan? Kita berbuatan ditanya, Beb, hajatnya itu apa? Beb, Habib waktu syairnya kan ada hajatan fin nafsi ya Rabb. Itu hajatnya itu apa, Beb? Hajatnya itu apa, Beb? Maka dijawab oleh Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Dan ditanya orang Wonosobo, orang Solo, hajatnya apa? Langsung nulis kata rumah, mobil, utang lunas. Kalau ibu-ibu skincare biar terlihat lebih muda 20 tahun macam-macam. Glowing. Iya kan? Allah Haddad tanya, apa hajatnya? Hajatnya apa? Ya Rabbi, wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi adyabi mawdi'i. Ya Allah, kumpulkan aku dan semua orang para pecintaku di tempatmu Al-Firdaus, tempat yang paling indah. Amin. Mintanya itu, ya Allah, mintanya pengen kumpul sama
para pecinta untuk dimasukkan ke dalam surga. Jadi Habib Ali apa? Habib Ali apa? Kedua kita bi asyrafi abdin jullu qasdi liqa'uhu. Berharap semoga dipertemukan dengan makhluk yang termulia. Siapa Nabi Muhammad? Kenapa Habib Ali? Jullu qasdi liqa'uhu. Cita-citaku, harapanku yang paling terbesar adalah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Jullu qasdi liqa'uhu. Itu harapannya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita kalau mau mengucap doa, minta hajat kita. Kalau level kita kan level urusan dunia, ya kan? Pengen utang lunas, gitu-gitu artinya kan? Pengen utang lunas, ya. Berarti semua yang hadir utangnya lunas. Amin. Semangat amin ya. Saya itu akhir zaman, saya itu lihat mukanya orang bisa tahu isi hatinya. Bukan kasut, pengalaman. Satu, utangnya akeh. Tidak dia mau berbujuni. Terus ada itu. Orang datang muka luset, utang, tidak dimu. Ini salah satu dari itu. Tidak kena utang, ya kena jamu. Sudah ada. Yang belanja kesini kan disentai. Makanya banyak suami-suami yang zaman kumisnya sering rontok. Karena kebanyakan dimarahi sama istri. Istri yang di sana, yang di sini mirip. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi dimuliakan Allah Ta'ala. Ini minta sabarnya Pak. Yang pertama adalah biar tersampaikan hajat dan tujuan. Jadi yang kedua urusan jalan hidupnya biar benar. Wahdina nahajat ibihi nus'ad nursyad. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami untuk mengikuti jalannya Nabi. Kenapa? Ibihi, dengan ikuti jalannya Nabi, nus'ad wa nursyad. Kami akan jadi orang yang selalu diliputi keberuntungan dan selalu di dalam petunjuk. Nah, mintanya itu. Tanya itu mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Lah kan nggak ketemu Nabi, terus caranya mengikuti jalannya Nabi gimana? Mengikuti jalan guru yang benar, yang gurunya sanadnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Orang Wonosobo udah sering hadir hal ya. Hadir hal kan? Ya. Itu ya habaib yang di hall itu diceritakan semua perjalanan hidupnya. Diceritakan semua perjalanan hidupnya. Anda datang ke Solo, diceritakan perjalanan hidupnya Habib Ali Al-Habsyi yang dibaca Maulid Situburor. Anda datang ke Gresik, diceritakan Habib Abu Bakar As-Siddiq Gresik. Anda datang ke Pekalongan, ceritakan Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Anda datang ke Tegal, ceritakan Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Dan semua yang mungkin belum saya sebut, Pak Ahmad, Tempel dan semuanya ceritakan kehidupan mereka, semua orang-orang luar biasa. Jalan hidupnya mirip-mirip semua. Anda kalau lihat tuh begitu nasihatnya para habaib, mirip semuanya, nggak ada bedanya. Cari teman yang benar, sholat yang benar, ikuti thariqahnya orang-orang yang dulu yang soleh. Itu nasihatnya. Kenapa? Sudah wahdina nahajat. Coba lihat Nabi Muhammad SAW itu sempurna, fisiknya sempurna. Kita nggak usah bicara fisik Nabi. Kekurangan dalam diri manusia biasa itu jadi kelebihan dalam diri Nabi Muhammad. Contoh. Orang berkeringat itu baunya enak apa nggak enak? Nggak enak. Nah, jawab betul. Bau cuka. Ya kan baunya kecut. Itu keringat kita. Tapi kalau keringatnya Nabi Muhammad itu harum. Itu dulu Ummu Sulaim pernah ambil keringatnya Nabi, harumnya luar biasa. Sebenarnya ditanya untuk apa Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, untuk anak-anak kami. Apa kata Nabi? As-sabti, kamu benar. Kekurangannya manusia pada umumnya itu jadi kelebihannya Nabi Muhammad SAW. Keringatnya Nabi aja wangi. Ini nggak usah berfisiknya.
hadis tentang keringat Nabi wangi itu hadisnya sahih dan banyak sekali. Dulu pernah ada satu keluarga ketika itu mau pesta pernikahan, nggak punya parfum, ambilkan keringatnya Rasulullah, parfumnya pakai ini. Anda tahu, ini keluarga kalau sudah pakai parfum itu keringatnya Nabi, itu wanginya satu kota Madinah. Sampai dapat gelar, ini rumahnya orang-orang yang wangi. Itu keringat itu kekurangan untuk manusia pada umumnya, tapi jadi kelebihannya Nabi Muhammad. Anda nggak bisa niru kalau ini, nggak bisa. Bercahayanya Nabi nggak bisa. Bapak ini kalau sampai bercahaya, itu pasti karena senter HP. Lampu mati lihat HP itu, Masya Allah suamiku bercahaya. HP mati, nggak bercahaya lagi ternyata. Kalau Nabi Muhammad SAW itu 38 bercahaya, Anda nggak bisa niru, fisiknya nggak bisa tiru. Ya bisa, saking sempurnanya itu luar, tentu fisiknya sempurna. Bapak ini asal sekedar tahu aja. Sahabat itu sampai bahas bentuk perutnya Nabi. Bentuk perutnya Nabi. Apa kata Ummu Hani? Perutnya Nabi kayak kertas dilipat-lipat. Kalau anak muda zaman sekarang bilangnya six pack. Itu perutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perut kita kan one pack. Six pack tapi one pack. Dan dalam itu sempurna nggak bisa. Mau dibanding sama pun juga itu nggak akan pernah bisa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi dimuliakan Allah Taala. Tapi yang bisa kita tiru itu akhlaknya Nabi. Itu saya tadi. Gimana Allah Taala puji akhlaknya Nabi? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau seandainya saya pengajian siang ini cuma membahas ayat ini aja, 1 jam belum selesai. Tapi karena saya lebih senang ditunggu kapan ceramah lagi daripada kapan selesai ceramahnya, jadi saya bahas tapi singkat dikit aja. Ayat ini buat orang yang ngerti bahasa Arab, kalau enggak bergetar hatinya, dusta cinta Islam. Ada baiknya Allah Ta'ala menggunakan redaksi-redaksi yang menunjukkan kemuliaan. Wa innaka, sesungguhnya engkau. Bisa aja pakai kata anta, engkau bisa, tapi wa innaka. Kalau belajar nahwu di pondok, inna termasuk harfut taukid. Inna itu huruf taukid yang artinya penegasan. Wa innaka la'ala, lam ala itu artinya di atas. Nanti akan translator dan ala itu maksudnya apa? La-nya di awal itu namanya lam taukid mauti'atun lil qasam. Seakan-akan Allah itu sumpah. Sesungguhnya engkau ya Muhammad sumpah. La'ala, alanya itu mana Pak? Istilah, engkau itu di atas. Bukan sama, engkau itu bukan akhlakmu aku, enggak. Engkau itu di atas. Khuluqin adil, budi pekerti yang agung. Lalu disebutkan khuluqin karim aja udah top. Ini adil itu untuk tahap ujian paling top. Itu pujian Allah untuk akhlaknya. Yuk, tiru yuk akhlaknya Nabi. Tiru akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Tiru dikit-dikit aja lah, tiru dikit-dikit aja. Gimana akhlaknya Rasulullah SAW? Rasulullah itu luar biasa akhlaknya. Bisa kita kalau meniru akhlaknya Nabi total nggak mampu gitu. Pemaafnya, dermawannya, bijaksananya, semuanya itu maksimal kalau sudah bahas akhlaknya Rasulullah SAW. Dulu Bapak Ibu ada orang Yahudi namanya Zaid bin Sa'anah. Namanya Zaid bin Sa'anah. Zaid bin Sa'anah ini itu dia meneliti kitab-kitab Nabi terdahulu. Dia sudah dapati semua sifat Nabi terdahulu itu kriteria Nabi zaman itu di kitab-kitab udah ada pada diri Muhammad. Saya cuma belum lihat dua ini. Yang pertama adalah sabarnya mendahului marahnya, yang pertama, dan yang kedua
semakin orang kurang ajar, Nabi semakin terpelajar. Semakin orang biadab, Nabi semakin beradab. Orang berbuat buruk, Nabi balas dengan kebaikan. Gitu. Zaid bin Sa'ad akhirnya dekati Nabi, Yahudi dekati Nabi. Artinya apa? Boleh kita muamalah dengan musuh itu nggak ada masalah. Sampai ada ikatan kerja bisnis. Zaid itu beli kurma sama Nabi. Zaid beli kurma, kasih uangnya ke Nabi, diterima sama Nabi. Nanti kurmanya diserahkan di akhir bulan. Ini kan katakanlah tanggal 30 ya kan? Kan tanggal 23 ini kan? Tanggal 30 bakal dikasih. Jadi sudah. Ternyata Zaid tadi kan memang niatnya mau ngetes kan? Mau ngetes. Tanggal 27, jam naik udah jatuh tempo atau belum? Belum. Udah jatuh tempo atau belum? Belum. Tanggal 27 berarti mau jatuh tempo. Zaid bin Sa'ad ini datang ke Nabi marah-marah. Lagi kamu nggak bener, hutang nggak dibayar, nggak jujur. Di muka orang ini, di depan semua orang ketika itu, depan semua orang, bahkan ketika itu mencaci maki, menghina, bahkan disebut Nana cucunya sampai kakek Nabi disebut. Memang tunggu biar Nabi itu marah. Nabi gak marah, yang marah Sayyidina Umar. Kata Umar, Zaid, kamu kepengen kepalamu pindah tempat, pengen badanmu di sini, kepalamu ditaruh di Temanggung, mau begitu? Mau saya penggal. Kalau karena atau bukan karena ada perjanjian antara kita muslim dan Yahudi, sudah kamu bunuh. Saya sudah bunuh kamu. Apa kata Nabi? Ini dimasuki benar apa? Kalau mau pencitraan tidak bisa. Ini yang dari kalem asli, bukan pencitraan. Kata Nabi apa? Umar, jangan begitu. Harusnya kamu nasihatin dia kalau nakir yang baik, nasihatin saya kalau bayar yang baik. Bayangin coba. Nabi bilang sama Zaid, ya Zaid, ya kan, ini ikut sama Umar ke kebun, kan utang saya 100 kilo, kurmanya 100 kilo, plus nanti buat kamu 20 kilo hadiahnya. Sina Umar dan bareng sama saya, Sina Umar udah gak kepengen ngasih kurma, pengennya bubur. Gak kepengen ngasih kurma orang ini. Jalan bareng, Zaid manggil, Umar, apa Sina Umar udah males. Nah, saya tadi cuma ngetes. Ngetes apa maksudnya? Saya sudah baca sifat-sifat Nabi akhir zaman, semua sudah ada pada Muhammad kecuali dua. Dan dua hal ini sudah saya temukan dalam diri Muhammad, antarkan balik sama masuk Islam. Dan ini akhirnya masuk Islam. Begitu masuk Islam, di sedekahnya nih, setengah hartanya dikasihkan untuk umat Islam. Setengah hartanya dikasihkan untuk umat Islam. Anda Islam berapa tahun? Gak pernah sedekah setengah harta. Boro-boro 1/10 aja riaknya setengah mati. Ini setengah harta kasih kepada umat Islam. Lihat akhlaknya Nabi, wahdina nahja kaibihi nas'ah. Ikuti jalannya Nabi Muhammad, ibadah kayak Nabi, akhlak sebisa mungkin ikuti akhlaknya. Nah, makanya hadirin Allah Ta'ala, kira-kira kalau orang itu maafkan orang lain, mulia apa enggak? Mulia apa enggak? Mulia. Apalagi dimaafkan keluarga sendiri. Makanya jangan pernah ribut urusan warisan. Jangan pernah ribut urusan warisan. Damai. Harta saya diambil, Bib. Tahu namanya aja kalau harta kamu diambil, makanya ribut. Harta kamu enggak diambil, kamu ribut, iblis berarti kamu. Tahu hartamu diambil, terus mau apa? Kalau kamu itu enggak berbuat putuskan tali silaturahmi, setan menang berarti. Yang satu sudah digoda berbuat dosa mengambil harta, yang satu digoda untuk merespon dari permusuhan, setannya menang. Jangan sampai setan menang. Yang menang harus kekasih kita Nabi Muhammad. Tidak. Kamu melihat udah. Jangan, kita nggak membenarkan. Saya nggak ngaku itu harta kamu ngambil harta saya. Tapi saya nggak mau musuhan, saya nggak putus silaturahmi. Udah, saya maafkan kamu. Nggak mungkin nggak diganti sama Allah, Pak.
Mau minta diganti malam, diganti lebih wasiadah insya Allah. Yang pernah ribut urusan warisan, maafkan saja. Dan juga apalagi yang pernah dolim ngambil duit warisan keluarganya. Orang ngambil warisan punya orang lain itu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dosa besar 3 dari 1. Itu ngerampas warisan saudara. Dolim, putus silaturahmi, durhaka sama orang tua. Orang yang ambil warisan, itu kan punya orang tua untuk saudara kita, diambil. Durhaka enggak? Putus silaturahmi enggak? Dolim enggak? Pada 1 di antara 3 ini cukup untuk masuk orang ke neraka. Apalagi 3-3 digabung jadi 1. Ngeri.com. Makanya jangan sampai dilakukan ya, naudzubillah ya. Kalau sampai Anda ada masalah itu, maafkan. Terus mana? Sudah terdengar datangi, sapa, ucapkan salam. Bukan betul kan? Oh berarti kamu sudah ngaku ya kalau dana itu enggak, itu tetap hartaku, kamu ngambil. Tapi saya nggak mau musuhan, saya nggak mau ngikutin setan. Saya mau ngikuti kekasih kami Nabi Muhammad. Itu wahdina najah, kaifihi nas'ad. Dan terakhir, kemudian Fijiwari khair makan terus apa namanya? Rabbi ballighna bijahih fi jiwari khairah. Ya Allah, sampaikan ya kami berkat dari Muhammad kepada khairah makan, tempat yang terindah. Kemana? Bijiwari, jadi bertetangga dengan Nabi Muhammad, masuk surga bareng sama Rasulullah SAW. Jadi doa yang diminta sama Habib Ali untuk keberuntungan kita dunia akhir. Dan kita semua sebagai orang yang beruntung dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal. Penutup hadirin Allah taala. Kayaknya enggak ada sama lagi. Kita kumpul baca maulid ini aja sudah nikmat ya. Bayangkan kalau ada duduk bersama dengan Nabi Muhammad. Duduk dengan Nabi Muhammad, kalau ada minuman bukan minuman diedarkan, Nabi Muhammad dengan tangannya akan memberikan minuman sampai ke mulut Anda semuanya. Senang gak dekat dengan Nabi? Nah, kita tidak senang sama Nabi ya. Kita menutup pulang dari sini jadi orang yang semakin cinta sama Nabi. Akhlaknya Nabi, berdamai untuk semua permusuhan. Jangan punya musuh, jangan punya musuh, jangan senangkan setan. Mari kita senangkan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dimuliakan Allah Taala adalah salah seorang sahabat masih muda, anak-anak masih belia. Namanya Talhah bin Barra. Talhah bin Barra ini setiap ketemu Nabi langsung nubruk, tersungkur, bahkan nyium kaki Nabi. Dan sering ngomong, ya Rasulullah, perintah aku akan taati semua perintahmu. Begitu dengan Talhah bin Barra. Suatu hari Nabi mengatakan, ya Talhah, penggal kepala bapakmu. Dengar perintah itu Anda tahu terus enggak, berdiri langsung keluar dari bapaknya. Enggak. Aku nggak diutus untuk memutuskan silaturahmi, aku cuma sekedar ngomong aja. Sekedar ingin tes saja. Suruh menggah bapaknya berangkat, kayak gitu Pak. Talhah bin Barra ini, ini sama Nabi luar biasa. Tiap hari ketemu Nabi, suatu hari sakit. Wah sakit. Nabi itu orang yang sangat pengasih. Dari sahabatnya sakit, nggak muncul, dijenguk sama Nabi Muhammad. Dijenguk didatangi sama Rasulullah SAW. Datangi, ibunya bilang, keluarganya ngomong hal itu. Dia sakit dari keluarganya. Dan Nabi, saya rasa Talhah akan meninggal dunia. Nanti, kalau terjadi apa-apa, panggil aku ya. Dan Nabi seperti itu. Nabi pulang. Wah ini bangun dari tidur, naik sama keluarganya. Rasulullah datang gak menjenguk aku? Datang. Datang kata Talhah. Talhah ngomong, saya merasa saya akan meninggal dunia. Nanti kalau saya meninggal dunia, saya titip pesan. Tolong pesan ini disampaikan. Apa pesannya? Jangan kabari Nabi Muhammad, karena ini sudah malam gelap. Saya takut terjadi apa-apa kalau sampai Nabi datang takziah, gelap-gelap jalan untuk datang jenazahku. Ini namanya cinta. Namanya cinta.
udah nggak lihat dirinya, yang lihat itu yang dicinta. Kadang-kadang sekarang banyak orang ngaku yang cinta kiai, cinta Habib. Buat acara mulut kiainya sakit dipaksa datang. Ada yang begitu, ya kan? Ini tolak, ini cinta. Kalau aku nanti wafat, ini aku wafat di malam ini, tengah malam ini, jangan kabari Nabi Muhammad. Aku takut gelapnya malam bisa terjadi apa-apa sama Nabi nanti karena aku. Gak usah kabari Nabi Muhammad. Nanti kalau sampai mengabarkan Nabi setelah yang itu siang atau pagi, sampaikan Tolha kirim salam, minta doa, mintakan ampun buat Tolha. Meninggal dunia Tolha, dikuburkan di malam hari, dan di waktu subuhnya Nabi Muhammad SAW dikabari. Nabi langsung berdiri, Nabi datang di kuburannya Tolha, Nabi sholat di sana. Setelah itu Nabi doa dengan doa yang singkat tapi indah. Doa untuk orang yang cinta dan dicintai sama Nabi Muhammad. Ya Rabbi, kita berdoa itu insyaallah. Apa doanya Rasulullah? Allahumma alqi Talha tadhaku ilaik wa yadhaku ilaik. Ya Allah, Talha engkau jumpai, Allah jumpailah Talha dalam keadaan engkau tersenyum, engkau tertawa kepada dia, dan dia juga tertawa kepada engkau, ya Allah. Singkat doanya, tapi luar biasa. Ya Allah, nanti kalau kau bertemu Talha, ya Allah, ketika kau bertemu, tertawalah ya Allah, karena rahmat yang kau berikan kepada dia, dan buat dia tertawa, ya Allah, dia tertawa juga ketika berjumpa denganmu, karena menyaksikan rahmatmu yang kau berikan kepada dia, ya Allah. Dan kalau kita meninggal dunia nanti Allah Ta'ala berjumpa dengan kita, saudara, Allah Ta'ala tertawa kepada kita, kita juga tertawa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Rabbi, Allah satukan hati kita semuanya. Bagaimana kita kumpul di tempat ini, kumpul kita di surga bersama dengan Nabi Muhammad. Ya Rabbi Allah, jadikan hati kami cinta dengan Nabi. Ya Rabbi Allah, izinkan kedua mata kami memandang Nabi Muhammad. Ya Rabbi Allah, ya Rabbi Allah, jangan kau jadikan dosa kami sebagai penghalang kami dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Rabbi Allah, menumpuknya dosa kami, bergunung-gunung dosa kami, ya Rabbi, tapi kami memiliki cinta dalam hati kami kepada Nabi Muhammad. Ya Rabbi Allah, maafkanlah semua kekurangan kami dalam mencintai Nabi Muhammad, dan terimalah cinta kami kepada Nabi Muhammad. Jadi kekasih Nabi Muhammad mencintai kita semuanya, dan kami semua orang yang dicintai oleh kekasih Rasulullah SAW. Ya Rabbi ya Allah, ya Rabbi Allah, kami hidup di zaman fitnah, kami hidup di zaman yang penuh dengan pujian. Ya Rabbi Allah, kami semuanya, setelah rumah tangga kami jadi rumah tangga kami mendapat rahmat, jadi kami punya anak kami yang soleh yang solehah. Ya Rabbi Allah, jadikan anak kami anak yang akan dibanggakan Nabi nanti ada di hari kiamat. Yang akan menjadi kesayangan Nabi Muhammad. Anak yang akhlak yang menjadi akhlak Nabi Muhammad. Anak yang menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Allah berjuta kita kami hantarkan kepada Ya Rabb, kabulkan semua hajat kami ya Allah, kabulkan semua hajat kami ya Allah, kabulkan semua hajat kami ya Allah. Ya Rabb ya Allah, kami tidak mau mengemis di pintu makhlukmu, kami tidak mau mengemis di pintu siapapun ya Allah, hanya di pintumu kami mengemis ya Rabb, di pintumu kami mengemis ya Rabb. Ya Rabb ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmatmu, pandanglah kami dengan pandangan rahmatmu. Ya Rabbi Allah, jadikan hidangan terbaik kami majlis ini adalah keridhaanmu kepada kami semuanya. Engkau meridhai kami semuanya, keridhaan kami semuanya. Insya Allah tidak pulang dari tempat melainkan Engkau telah mengampuni semua dosa kami, mengabulkan semua hajat kami, mengampuni semua kesalahan kami, memperbaiki semua keadaan kami zahir dan batinan, menyembuhkan semua penyakit kami zahir dan batinan. Ya Rabbi Allah, ya Rabbi Allah, di mana kami berkumpul dan berbahagia di sini dengan Rasulullah, akan jadikan sepanjang hidup kami berbahagia dengan Nabi Muhammad, akan jadikan saat nanti kami meninggal dunia. Ya Rabbi Allah, izinkan Nabi Muhammad yang menuntut kami semuanya. Ya Rabb, kami mohon pertolongan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
sebagaimana para ulama Rasul yang pernah berada di majelis yang semacam ini, maka doa kami ikut sebagaimana doa mereka. Berikanlah kepada kami apa yang kau berikan kepada mereka semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.